Langit Roma muram ketika sore itu Bagas terduduk lemas di pinggiran tangga Stazione Termini. Mantelnya lusuh, jaket hijaunya robek di bahu, dan hanya satu ransel kecil yang ia peluk erat seakan di dalamnya terkandung harapan terakhir yang belum sempat ia buang. Sudah 2 hari ia tak makan dengan layak, hanya roti sisa dari gerai roti yang dilemparkan pegawainya dengan enggan. Sesekali orang berlalu lalang, memandangnya seperti benda asing di tengah kota yang katanya paling romantis di dunia. Tapi tidak bagi Bagas. Bagi pria itu, Roma hanya sisa runtuhan mimpi yang retak bersama kenyataan hidup sebagai perantau tanpa status yang sah, tanpa pekerjaan, dan tanpa harga diri. Tangannya gemetar saat menggenggam secarik foto ibunya. Sosok Renta dengan senyum lemah itu adalah alasannya ke Italia. Ibu yang bertahun-tahun merawatnya, yang dulu hanya bisa menatap foto Bagas saat anaknya dikirim kerja ke kapal pesiar. Kerja keras, gas, yang penting halal. Begitu pesan ibu sebelum Bagas terbang. Tapi nasib berkata lain. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Ia kehilangan legalitas tinggal, kehilangan tempat tidur, kehilangan hampir segalanya. Ia lalu mengais kerja serabutan dari satu kota ke kota lain, hingga akhirnya terdampar di Roma. Namun hari itu ada yang berbeda. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, dari arah eskalator datang seorang wanita muda. Wajahnya khas Eropa, rambut coklat terang bergelombang, dan mantel putih mahal yang terlihat kontras dengan suasana sekeliling. Ia membawa buku dan kopi, tampaknya baru keluar dari perpustakaan atau kampus. Tatapannya terpaku pada Bagas. Awalnya hanya sekilas, namun kemudian ia berhenti. Wanita itu menatap Bagas beberapa saat, lalu mendekat dengan ragu. "Hai, perdonami. Hai bisogno di aiuto?" Tanyanya dalam bahasa Italia. Bagas hanya menunduk. Ia sudah sering ditanya begitu. Bukan karena orang peduli, tapi karena orang ingin mengusir. Namun wanita ini tidak segera pergi. Ia justru berjongkok, mencoba menyamai tinggi pandang Bagas. "Apakah kamu dari Indonesia?" Tanyanya dalam bahasa Inggris. Bagas terkejut, tapi hanya mengangguk pelan. Ia tak ingin banyak bicara. Bagi Bagas, berbicara hanya akan menambah luka harga diri yang sudah koyak. "Namaku Aurora. Ayah angkatku dulu juga dari Indonesia. Dia meninggal 5 tahun lalu. Tapi dia sangat baik. Kamu mengingatkanku pada dia." Bagas mengangguk sekali lagi, masih belum bicara. Dalam hatinya, ia merasa heran. Sudah berbulan-bulan tak ada yang mau duduk di dekatnya, apalagi mendekat dengan wajah yang tidak memandang rendah. Hari itu, untuk pertama kalinya, Bagas merasa tidak sendirian. Aurora tersenyum lembut, lalu meletakkan sepotong sandwich dan sebotol air di samping Bagas. "Aku akan duduk di sana, kalau kamu butuh sesuatu," katanya sambil menunjuk bangku taman tak jauh dari tempat Bagas duduk. Lalu ia benar-benar duduk di sana, membaca buku sambil sesekali melirik ke arah Bagas. Lelaki itu tetap tak bergeming, namun pikirannya berkecamuk. Siapa wanita itu? Kenapa ia bisa bersikap seperti manusia di tengah dunia yang begitu keras terhadap orang seperti Bagas? Menjelang malam, Aurora bangkit, lalu berjalan kembali ke arah Bagas. Ia mengeluarkan kartu namanya dan berkata, "Ini nomor kampusku. Aku kuliah di Fakultas Studi Internasional. Kalau kamu butuh bantuan atau sekadar bicara, hubungi aku." Bagas menatapnya lama. Dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Saya bukan pengemis." Aurora tersenyum. "Aku tahu." Setelah wanita itu pergi, Bagas menggenggam kartu nama itu seolah itu adalah tiket kembali pada harga dirinya yang lama. Malam itu, ia tidur di bawah jembatan, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum kecil sebelum memejamkan mata. Keesokan harinya, seperti takdir yang disusun oleh sesuatu yang lebih besar, Aurora kembali datang. Kali ini membawa 2 cangkir kopi dan 1 bungkus kecil pasta. Ia duduk di samping Bagas tanpa banyak bicara. Mereka menghabiskan waktu hampir 1 jam di situ, hanya bertukar tatapan dan beberapa kalimat singkat. Namun dalam diam, benih kepercayaan mulai tumbuh. Bagas mulai menceritakan sedikit tentang dirinya, tentang masa lalunya di Indonesia.
tentang kapal pesiar, tentang bagaimana ia terdampar. Aurora tak menyela. Ia mendengarkan seperti seorang sahabat yang lama hilang. Hari demi hari, kebersamaan mereka terus berlanjut. Tidak setiap hari, namun cukup sering untuk membuat orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa pengunjung stasiun mulai membicarakan mereka. Ada yang mencibir. Lihat, gadis cantik itu suka pengemis. Dia pasti dimanfaatkan. Tapi Aurora tak peduli. Ia justru semakin sering duduk bersama Bagas. Tak jarang membawa buku cerita anak-anak berbahasa Italia dan mencoba mengajarkan Bagas agar bisa membaca lebih lancar. Bagas merasa malu, tapi juga terharu. Sudah lama tak ada yang memperlakukannya seperti murid. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Bagas menceritakan tentang ibunya yang sedang sakit ginjal, tentang bagaimana utang demi utang menjeratnya, tentang mimpi-mimpi yang kini tinggal debu. Aurora terdiam lama. Lalu ia berkata, "Kamu bukan pengemis. Kamu hanya tersesat dan tak diberi kesempatan." Bagas menatapnya lama, lalu menunduk, menahan air mata yang mulai merebak di sudut mata. Dalam hati kecilnya, ia tahu, ia baru saja menemukan satu-satunya manusia yang masih bisa melihatnya sebagai manusia. Pagi itu langit Roma tampak bersahabat, namun hati Bagas justru digelayuti awan gelap yang tak kunjung sirna. Ia kembali duduk di taman kecil dekat stasiun seperti biasa, tapi kali ini tubuhnya tampak lebih tenang. Sebab sejak pertemuan dengan Aurora beberapa minggu terakhir, ada harapan kecil yang mulai tumbuh di dadanya. Wanita itu tak hanya datang membawa makanan atau kopi hangat, tapi juga membawakan waktu, perhatian, dan sesuatu yang sangat mewah baginya. Pengakuan bahwa ia masih layak didengarkan. Hari itu, Aurora datang lebih pagi. Ia membawa 2 bungkusan kecil dan wajah yang tampak cerah. "Hari ini aku tidak kuliah. Aku pikir kita bisa bicara lebih lama," katanya sambil menyodorkan roti lapis dan buah apel. Bagas menerimanya dengan gugup, matanya tak berani menatap terlalu lama. Sejak dulu, ia sudah terlatih menjadi kecil di mata dunia. Tapi Aurora, entah bagaimana, selalu membuatnya lupa bahwa ia hanyalah orang buangan. Mereka duduk di bangku taman, mengobrol ringan, tertawa, bahkan Bagas sempat memainkan lagu dari mulutnya dengan siulan kecil yang membuat Aurora bertepuk tangan. Namun suasana damai itu segera berubah ketika seorang pria tua berbadan tambun, mengenakan jas hitam dan syal merah, berjalan melewati mereka. Pria itu berhenti mendadak, menatap Aurora dengan tajam. "Aurora? Cosa fai con questo uomo?" tanyanya dengan nada tinggi. Aurora menoleh, sedikit terkejut. "Profesore, ini temanku, Bagas," jawabnya singkat. Tapi profesor itu tak terima. Ia menatap Bagas dengan jijik. "Dia pengemis, Aurora. Kenapa kamu duduk bersamanya? Dia bisa bawa penyakit, atau lebih buruk, memanfaatkanmu." Bagas langsung berdiri, menunduk, dan bersiap pergi. Tapi Aurora meraih tangannya, menahan. "Dia bukan pengemis. Dia manusia, Profesor." Namun pria itu tak mengendurkan serangannya. "Kamu anak orang terpandang. Ini memalukan. Aku akan bicara dengan dekan tentang ini," katanya lalu berlalu, meninggalkan aroma cemooh yang tajam. Bagas terdiam. Tangannya masih gemetar. Ia menatap Aurora dan berkata pelan, "Lihat, ini yang aku maksud. Dunia nggak akan pernah mau lihat aku lebih dari sekadar benalu." Aurora menatapnya, matanya mulai basah. "Aku bukan dunia, Bagas." Tapi sejak kejadian itu, tatapan orang-orang terhadap mereka mulai berubah. Beberapa mahasiswa Aurora yang mengenalnya mulai mengirim pesan. "Kamu baik-baik saja? Itu pria Asia itu siapa?" Bahkan ada yang terang-terangan mengolok. "Kamu pasti suka dia karena eksotis." Aurora tertawa sinis membaca pesan-pesan itu. Tapi di balik tawanya, hatinya mulai berat. Ia tahu, semakin lama ia dekat dengan Bagas, semakin banyak penilaian yang datang. Tapi ia tidak peduli. Karena setiap kali ia duduk di samping Bagas, ia melihat bukan orang miskin, tapi seseorang yang sedang bertahan. Namun tidak demikian dengan Bagas.
Malam itu ia kembali tidur di bawah jembatan, tapi kali ini bukan karena tak punya tempat, melainkan karena ia mulai berpikir bahwa keberadaannya hanya akan merusak hidup Aurora. Ia menatap langit gelap yang tak berbintang dan berbisik. Apa aku layak dekat dengan dia? Apa aku ini cuma beban? Keesokan harinya, saat Aurora kembali ke taman, Bagas tidak ada. Ia menunggu berjam-jam, bahkan sempat berjalan ke tempat biasanya Bagas tidur. Tapi kosong. Tak ada jejak. Sehari, 2 hari, 3 hari. Aurora gelisah. Ia bahkan bertanya ke beberapa penjaga toko dan petugas pembersih stasiun, tapi tak satu pun tahu di mana Bagas. Hingga akhirnya, di hari kelima, Aurora menemukan secarik kertas yang diselipkan di bawah batu tempat mereka biasa duduk. Tulisan tangan itu lusuh dan sedikit pudar, tapi jelas milik Bagas. Aurora, maafkan aku. Dunia kita terlalu berbeda. Kamu baik, kamu tulus. Tapi aku tidak seharusnya ada di hidupmu. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan masa depan. Jangan cari aku lagi. Terima kasih karena kamu pernah membuatku merasa jadi manusia, meski hanya sebentar. Air mata Aurora jatuh. Ia menggenggam kertas itu erat, lalu menatap bangku taman yang kini kosong dan dingin. Kamu bukan siapa-siapa, tapi kamu yang membuatku percaya pada kebaikan lagi. Gumamnya lirih. Hari-hari berikutnya Aurora seperti kehilangan arah. Ia tetap menjalani aktivitas kampus, tapi pikirannya selalu pada Bagas. Ia memandangi sudut-sudut kota, berharap melihat sosok kurus itu dari kejauhan. Tapi Bagas seakan hilang di telan bumi. Ia bahkan menghubungi beberapa lembaga bantuan imigran, namun nama Bagas tak ada dimanapun. Lalu suatu sore, ketika Aurora sedang duduk sendiri di halte dekat distrik Trastevere, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Halo? Sapanya. Di seberang sana, suara lirih terdengar. Aurora, ini aku, Bagas. Aurora terdiam, napasnya tercekat. Bagas? Kamu di mana? Aku, di klinik kecil di pinggiran kota. Aku kena demam dan seseorang membawaku ke sini. Aku minta maaf. Aurora langsung bangkit. Tak sampai 1 jam, ia sudah sampai di sana. Klinik itu kecil dan tua, dengan dinding mengelupas dan aroma antiseptik yang menyengat. Ia menemukan Bagas di kamar perawatan sederhana. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi senyumnya tetap sama, senyum malu-malu yang membuat Aurora ingin menangis. Kenapa kamu pergi? Tanya Aurora, matanya basah. Bagas menatap langit-langit dan menjawab pelan, karena aku takut kamu terluka karena aku. Dunia terlalu kejam untuk orang sepertiku. Aurora menggenggam tangannya. Kalau kamu terus takut, dunia memang akan menang. Tapi kalau kamu tetap berdiri, kamu bisa jadi satu-satunya alasan dunia berubah. Malam itu, di klinik kecil dengan lampu redup, 2 orang dari 2 dunia berbeda saling menatap dalam diam. Tak perlu banyak kata. Karena mereka tahu, rasa peduli dan kemanusiaan yang mereka bagi, jauh lebih besar dari hinaan dunia luar yang tak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam hati. Langit sore Roma mulai menguning ketika Aurora membantu Bagas keluar dari klinik kecil yang hanya memiliki 2 ruang rawat dan 1 perawat jaga. Tubuh Bagas masih lemas, namun senyumnya mulai kembali. Ia tidak percaya bahwa seseorang seperti Aurora masih mau datang untuknya, padahal ia telah menolak, menghilang, bahkan menutup semua jalan agar gadis itu menjauh. Tapi Aurora tetap datang. Seperti matahari yang tak pernah lelah menunggu bumi berputar. Aku sudah siapkan tempat kecil di apartemenku. Sementara kamu bisa tinggal di sana. Tak usah pikir macam-macam, hanya sampai kamu cukup sehat untuk berdiri sendiri, ucap Aurora tegas saat mereka menaiki tram. Bagas tak mampu menolak. Bukan karena ia lemah, tapi karena dalam dirinya, perlahan sebuah perasaan tumbuh. Perasaan bahwa ia ingin bertahan, setidaknya untuk melihat kemana kisah ini akan bermuara. Apartemen Aurora kecil tapi hangat. Dindingnya penuh rak buku dan lukisan abstrak. Aurora bahkan menyisihkan ruang tamunya untuk tempat tidur darurat. Hari-hari berlalu. Bagas mulai pulih. Ia membantu membersihkan rumah, memasak,
bahkan memperbaiki meja makan yang salah satu kakinya patah. Aurora terkejut melihat Bagas begitu cekatan dan telaten. "Kamu belajar di mana semua ini?" tanya Aurora suatu malam. "Waktu kecil aku sering bantu ibu jualan. Di rumah juga cuma kami berdua, jadi semua kerjaan rumah tangga aku yang pegang. Pas besar, belajar sendiri dari YouTube, buku, dan hidup," jawab Bagas sambil tersenyum. "Hidup adalah universitas termahal?" "Ya," balas Aurora. Mereka tertawa kecil. Tapi malam itu, Aurora merasa ada yang harus ia lakukan. Setelah Bagas tertidur, ia membuka laptopnya. Rasa penasaran akan siapa sebenarnya pria ini terus mengganggunya. Ia menelusuri media Indonesia, forum-forum lama, bahkan arsip berita kampus teknologi luar negeri. Ia mulai mengetik, "Bagas Indonesia pelaut muda," dan matanya terbelalak. Muncul puluhan artikel dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Mahasiswa Indonesia rancang sistem navigasi kapal cerdas. Bagas Aditya raih beasiswa kelautan Jepang. Startup anak nelayan tembus investor Eropa. Aurora membaca semuanya dengan teliti. Ia melihat foto Bagas berseragam putih biru, berdiri di depan papan presentasi dengan wajah penuh semangat. Lalu ia melihat berita tentang kecelakaan finansial yang menimpa perusahaannya. Kapal masa depan gagal didanai, Bagas menghilang dari publik. Aurora menatap layar itu lama. Air matanya jatuh. "Bagas, kamu bukan cuma siapa-siapa. Kamu pernah jadi harapan banyak orang." Keesokan harinya, Aurora mencetak beberapa artikel itu dan menaruhnya di meja makan. Ketika Bagas bangun dan melihat tumpukan kertas itu, wajahnya langsung memucat. Kamu cari tahu tentang aku?" tanyanya pelan. Aurora mengangguk. "Kenapa kamu sembunyikan ini semua?" Bagas menunduk. "Karena aku malu. Karena semua yang aku bangun hancur. Karena semua mimpi itu cuma tinggal abu. Aku takut kamu berubah melihat aku." Aurora duduk di hadapannya, menatap dalam. "Yang aku lihat justru orang yang jatuh tapi masih bertahan. Aku kagum, bukan karena kamu dulu hebat, tapi karena kamu masih hidup meski semua itu hilang." Bagas tak bisa bicara. Ia hanya memejamkan mata dan menahan tangis. Malam itu, mereka berbincang lama. Tentang startup kelautan yang ia rintis dengan teman-temannya, tentang teknologi sonar laut dalam yang ia presentasikan di Tokyo, tentang investor Eropa yang batal mendanai karena krisis. "Waktu itu aku sudah terlalu lelah, Aurora. Aku nggak kuat hadapi semua. Aku pergi dari Indonesia karena malu. Tapi ternyata, dunia luar lebih kejam dari yang aku bayangkan." Aurora menggenggam tangannya. "Tapi sekarang kamu nggak sendiri." Beberapa hari kemudian, Aurora diam-diam membawa semua berkas prestasi Bagas ke salah satu dosennya yang terkenal bergerak di bidang teknologi kelautan dan proyek kemanusiaan. Profesor Giovanna, seorang wanita paruh baya dengan gelar segudang, membaca semua itu dengan antusias. "Kamu yakin dia orang yang sama?" tanya sang profesor. "Sangat yakin," jawab Aurora tegas. "Kalau begitu, aku ingin bertemu dengannya. Kami sedang membuka program pengembangan pesisir di Afrika. Kami butuh orang seperti dia." Aurora hampir melompat kegirangan. Tapi saat ia menyampaikan kabar itu ke Bagas, reaksi pria itu justru tak disangka. "Tidak, aku nggak bisa," kata Bagas. "Kenapa?" tanya Aurora, terkejut. "Karena aku datang ke sini bukan untuk sukses lagi. Aku datang untuk bertahan hidup. Untuk kirim uang ke ibu. Aku nggak mau kecewa lagi, Aurora. Aku nggak mau gagal lagi." Aurora menatapnya dengan dalam. "Bagas, kamu bukan gagal. Kamu cuma diserang dari semua arah dan masih berdiri. Itu keberhasilan yang tak bisa dilihat orang biasa." Tapi Bagas bergeming. Ia memilih kembali ke pojok ruangan, menatap jendela dan mengunci semua impiannya. Aurora hanya bisa berdiri menatapnya dari belakang. Saat itu ia sadar, mungkin bukan kesempatan yang harus dibuka untuk Bagas, tapi hatinya yang harus dipulihkan lebih dulu. Beberapa hari berlalu tanpa pembicaraan panjang. Bagas kembali banyak diam. Tapi Aurora tak menyerah.
Ia mulai mengajak Bagas keluar rumah, ke museum kelautan, ke pelabuhan tua, bahkan ke toko buku yang memajang buku-buku maritim. Pelan-pelan, semangat Bagas mulai tampak. Ia mulai bicara tentang kapal, tentang sonar, tentang gelombang laut. Dan Aurora hanya duduk mendengarkan seperti anak kecil mendengar cerita sebelum tidur. Hingga suatu malam, saat mereka duduk di balkon dan menatap bintang-bintang, Bagas berkata, "Kalau aku punya kesempatan sekali lagi, aku ingin memperbaiki semua yang pernah aku rusak." Aurora menoleh dan berkata, "Kesempatan itu sudah datang. Dan dia sedang duduk di sebelahmu." Bagas tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tidak hanya bisa bertahan, tapi juga pantas untuk kembali berjuang. Hari-hari mulai terasa lebih ringan bagi Bagas. Ia mulai bangun pagi dengan semangat baru, membersihkan dapur kecil Aurora, memasak nasi goreng khas Indonesia yang aromanya membuat gadis itu tertawa sambil mencubit hidungnya, dan menulis sketsa kecil ide-ide teknologi laut yang dulu terkubur dalam luka dan ketakutan. Namun semua itu masih ia lakukan dalam diam. Bagas belum berani melangkah keluar batas apartemen Aurora terlalu jauh. Ia merasa belum pantas kembali ke dunia yang dulu menghancurkannya. Aurora sabar menunggu. Tapi dunia ternyata punya rencana lain. Suatu siang saat Aurora sedang berada di kampus, Bagas memutuskan berjalan kaki ke toko kelontong di ujung blok. Ia ingin membeli tahu dan kecap karena malamnya ia ingin memasak masakan favorit ibunya, semur tempe. Tapi ketika ia menyusuri gang kecil via Ostiense, dari arah berlawanan sebuah mobil melaju kencang, ban depan tergelincir karena jalanan basah. Seorang bocah lelaki berusia sekitar 5 tahun sedang menyeberang jalan, mengejar bola kecil yang menggelinding. Bagas yang melihat kejadian itu tak berpikir panjang. Ia berlari secepat mungkin, melempar tubuhnya ke arah bocah itu dan mendorongnya ke samping, tepat sebelum mobil itu meluncur dan menyerempet bahunya dengan keras. Ia terlempar ke pinggir trotoar. Suara jeritan terdengar dari warga sekitar. Mobil berhenti dengan panik. Bocah itu menangis kencang, sementara Bagas tergeletak dengan luka di pelipis dan darah di pelipis. Beberapa orang segera berlari ke arah mereka. Salah satu dari mereka, seorang turis asal Prancis, merekam kejadian itu dengan ponsel. Dalam video itu, terlihat jelas seorang pria kurus berwajah Asia menggendong anak kecil yang menangis sambil berkata pelan, "Kamu aman, kamu nggak apa-apa." Video itu diunggah di media sosial dan dalam waktu kurang dari 4 jam, sudah dibagikan puluhan ribu kali. Judulnya, "Pria Misterius Selamatkan Anak dari Kecelakaan di Roma. Siapa dia?" Aurora mendapat pesan WhatsApp dari seorang teman, "Ini bukan Bagas, kan?" Aurora membuka videonya dan hatinya seperti diremas. Itu Bagas. Dengan wajah penuh darah, tapi tetap tenang dan kuat seperti yang selalu ia tahu. Ia langsung melesat ke rumah sakit terdekat, dan setelah mencari di beberapa UGD, ia menemukannya. Bagas berbaring lemah di ranjang, bahu kanannya diperban, dan pelipisnya dijahit. Namun ketika ia melihat Aurora datang, senyumnya mengembang. "Kamu kenapa bisa terus menemukan aku?" tanya Bagas lirih. "Karena semesta selalu tunjukkan jalan ke tempat di mana hatiku tertambat," jawab Aurora pelan sambil menggenggam tangannya. Tak lama, media mulai datang. Wartawan lokal menunggu di luar kamar rawat, ingin tahu siapa sebenarnya pria ini. Salah satu dari mereka bahkan membawa cetakan berita lama tentang Bagas dan startup maritimnya. Aurora mengambil alih. Ia bicara kepada para wartawan di luar, menjelaskan bahwa pria itu bukan pengemis, bukan gelandangan seperti yang banyak orang sangka, melainkan mantan mahasiswa berprestasi dari Indonesia yang terdampar karena sistem yang gagal melindungi pekerja migran. Bagas tidak minta dipuja. Dia hanya ingin dihargai sebagai manusia, katanya. Berita tentang Bagas menyebar kemana-mana. Tidak hanya di Italia, tetapi juga sampai ke Indonesia. Beberapa media nasional menuliskan ulang kisah hidupnya, mengangkat kembali kejayaan lamanya, lalu membandingkannya dengan kenyataan tragis yang baru diketahui publik. Bagas Aditya, mantan inovator Indonesia yang disangka pengemis di Roma, kini jadi pahlawan. Tagar siapa sebenarnya Bagas menjadi trending.
Tapi Bagas tetap tak tergoda tampil di media. Ia menolak semua wawancara, semua tawaran eksklusif. Saya nggak butuh terkenal. Saya cuma ingin hidup tenang dan bisa pulang jenguk ibu saya, katanya kepada Aurora. Namun sesuatu telah berubah. Dunia kini melihatnya berbeda. Ia tak lagi hanya wajah di jalanan, tapi simbol harapan baru. Aurora pun mulai melihat keretakan dalam dinding ketakutan Bagas. Ia mulai terbuka, mulai menulis ulang proposal lama yang sempat ia rancang bertahun-tahun lalu. Ia mulai menggambar sistem pengawasan pantai dengan teknologi sonar murah yang bisa digunakan oleh nelayan di desa-desa pesisir. Suatu malam, saat mereka makan malam dengan cahaya lampu gantung yang hangat, Aurora berkata pelan, "Bagas, kamu tahu, aku jatuh cinta padamu." Bagas terdiam. Sudah lama ia menanti kata-kata itu, tapi saat mendengarnya, ia malah gemetar. "Aurora, aku bukan siapa-siapa. Aku masih tinggal di rumah orang. Aku nggak punya masa depan." Aurora menggenggam tangannya. "Kamu salah. Kamu masa depanku." Malam itu, mereka tidak berciuman, tidak memeluk penuh gairah. Mereka hanya duduk bersebelahan di balkon, saling bersandar, menatap bintang-bintang Roma yang bersinar lebih terang dari biasanya. Tapi di balik keheningan itu, satu hal menjadi jelas. Cinta sejati tidak memerlukan syarat, hanya keberanian untuk mengakui bahwa dua jiwa yang terluka bisa saling sembuhkan. Malam di kota Porto seperti biasa dipenuhi desiran angin dari Laut Atlantik, menggoyangkan dedaunan jalanan dan mengirimkan gemuruh ombak yang terdengar samar dari kejauhan. Namun malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya bagi Alvaro maupun Clara. Di ruang tamu apartemen sederhana milik Clara, mereka duduk berdua dalam keheningan. Setelah kejadian di galeri, Clara memutuskan untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ia menolak menghadiri pesta, tidak membalas pesan sahabat-sahabatnya, bahkan menunda pameran tunggalnya yang telah dijadwalkan berbulan-bulan. Bagi dunia luar, mungkin ia terlihat seperti wanita muda yang sedang mencari inspirasi, tapi di dalam hatinya ia dihantui oleh keraguan, rasa bersalah, dan keinginan untuk menebus kesalahannya pada Alvaro. Alvaro sendiri tidak pernah memperlihatkan kemarahan. Ia tetap datang setiap pagi, menyeduh teh kesukaan Clara, menyapu halaman kecil apartemennya, menyiapkan sarapan sederhana, dan sesekali memetik gitar tua di sudut ruangan. Lagu-lagu yang dimainkan Alvaro selalu lembut, penuh perasaan, seperti menenangkan luka dalam hati Clara. Namun justru kesabaran itu membuat Clara merasa lebih bersalah. "Kenapa kamu tidak marah padaku?" Akhirnya Clara membuka suara setelah berjam-jam hanya ditemani sunyi. Alvaro menatap gadis itu. Matanya yang tenang, tidak menghakimi, seolah berbicara lebih banyak dari kata-kata. "Karena aku tahu kamu bukan sengaja menyakitiku. Kamu hanya belum mengenalku sepenuhnya saat itu." Clara menunduk. "Tapi aku terlalu cepat menilai. Terlalu mudah menyimpulkan seseorang hanya dari penampilan. Aku malu, Alvaro." Pemuda itu menarik napas dalam. "Kamu tahu, Clara, aku datang ke negara ini bukan hanya karena uang. Tapi karena aku ingin mengubah cara pandang orang-orang tentang bagaimana seseorang dari Asia Tenggara, dari pedesaan kecil di Indonesia, bisa berdiri sejajar di dunia yang katanya modern." Suara Alvaro gemetar namun tegas. Tapi kenyataannya tetap saja, aku dipandang sebelah mata. Dianggap pembantu, pengemis, buruh tak berpendidikan. Bahkan saat aku menyapu jalan pun, orang-orang menahan napas saat melintas di dekatku. Mata Clara mulai berkaca-kaca. Tapi aku tak ingin menyerah. Karena bukan dunia yang perlu aku benci, tapi persepsi manusia yang harus diluruskan. Dan kamu, Clara, kamu adalah bagian dari dunia yang aku coba ubah. Clara berdiri dan memeluknya. "Erat. Aku tak ingin menjadi bagian dari orang-orang itu lagi. Aku ingin belajar melihat dunia dari matamu." Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Bukan hanya sebagai majikan dan pekerja. Bukan sekadar dua insan dari dua benua. Tapi dua jiwa yang saling memahami luka, perjuangan, dan harapan. Clara mulai meminta Alvaro menemaninya ke studio.
Mereka membuat lukisan bersama. Clara menciptakan warna, Alvaro memberi cerita. Setiap goresan kuas Clara kini memiliki kedalaman yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Bahkan galeri yang sebelumnya menolak karya Clara, kini mulai melirik lukisan-lukisan kolaboratif itu. Sebuah mahakarya bahkan diberi judul, Langkah dari Timur, menggambarkan seorang pria mengenakan sarung, berjalan menembus hujan menuju matahari di ufuk barat. Ini kisahmu, kan? Tanya seorang kritikus saat pameran digelar. Alvaro yang berdiri di sudut hanya tersenyum. Namun dunia perlahan mulai mengenal siapa sosok di balik lukisan-lukisan itu. Bahkan sebuah surat kabar seni lokal menulis artikel panjang tentang artis bayangan dari Indonesia. Nama Alvaro perlahan muncul ke permukaan. Bukan sebagai tukang kebun, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai inspirasi. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada pertanyaan yang mengendap di hati Clara. Alvaro, katanya suatu malam, kenapa kamu tidak pernah pulang ke Indonesia? Alvaro terdiam lama. Lalu ia membuka lemari kecil di sudut ruang, mengambil bingkai foto tua berdebu. Di dalamnya, foto seorang wanita tua berhijab dan seorang bocah laki-laki kecil berdiri memegang tangan sang ibu. Ibuku meninggal saat aku baru 2 minggu di sini. Aku tak punya cukup uang untuk pulang waktu itu. Dan setelah itu, aku terlalu malu untuk kembali dalam keadaan seperti ini. Seperti ini bagaimana? Tanya Clara. Seperti seseorang yang gagal jadi apa-apa. Gagal menepati janji. Clara meraih tangannya. Kalau ibumu bisa lihat kamu sekarang, dia pasti bangga. Karena kamu bukan hanya jadi apa-apa, kamu bahkan mengubah hidup orang lain, termasuk hidupku. Kata-kata itu membuat dada Alvaro sesak. Ia tidak menangis. Tapi malam itu ia memandangi langit dari jendela apartemen kecil itu, berharap ibunya di surga bisa mendengar. Dan berharap suatu hari nanti, langkahnya dari timur akan kembali ke tanah kelahirannya, tidak lagi dengan malu, tapi dengan kepala tegak. Namun Clara belum tahu bahwa hari itu akan datang lebih cepat dari yang ia duga. Dan bersamaan dengan itu, sebuah rahasia besar yang disimpan Alvaro sejak lama akan terbongkar, mengubah arah hidup mereka selamanya. Hujan turun membasahi kota kecil di pinggiran Zurich malam itu, seolah menyamarkan jejak-jejak air mata di wajah Maelle yang tak berhenti menatap pintu kaca restoran tempat pertemuan besar itu akan digelar. Suasana terasa asing, bukan karena negara tempat dia berpijak, tapi karena hati dan pikirannya masih terguncang berat oleh kenyataan yang baru ia ketahui beberapa jam lalu, bahwa pria yang selama ini ia kira pengemis, bahkan sempat ia hina di jalanan, adalah pemilik perusahaan tempat ia bekerja, sekaligus penyelamat bisnis keluarga ayahnya yang hampir bangkrut. Langkahnya ragu, namun dia tak bisa menolak undangan makan malam kehormatan dari pemilik Santara Group, perusahaan raksasa asal Indonesia yang akan bekerja sama dengan salah satu perusahaan investasi terbesar di Swiss. Dan nama CEO-nya telah diumumkan sore tadi oleh Sekretaris Direksi, Muhammad Alvarez, nama yang masih membekas tajam di pikirannya. Pria itu kini bukan hanya menjadi bahan perbincangan media internasional karena berhasil menyelamatkan ribuan TKI dari penindasan di negara-negara Timur Tengah, tetapi juga karena kejeniusannya dalam membalikkan krisis ekonomi pasca pandemi lewat jaringan logistik dan investasi hijau. Dan sekarang, lelaki itu ada di balik pintu itu, menunggu hadirnya para undangan, termasuk dirinya. Ketika Maelle masuk, matanya langsung menangkap sosok itu. Tegas, berwibawa, mengenakan setelan jas kelabu, berdiri berdampingan dengan para eksekutif dunia. Namun saat mata mereka bertemu, bukan rasa dingin yang ia rasakan, melainkan sesuatu yang lebih menusuk. Ketenangan Alvarez yang seolah tak ingin membalas dendam sedikit pun. Maelle, sapa Alvarez ketika mereka akhirnya berhadapan, diiringi tatapan undangan lain yang penasaran. Saya senang kamu datang. Suaranya tenang, nyaris seperti pria yang sama saat ia menolong anjing tua di stasiun, atau ketika memunguti sampah di pinggir jalan. Tapi kini dia bicara dalam 3 bahasa, disambut oleh petinggi, disalami oleh pemimpin negara. Sementara Maelle hanya bisa berdiri kaku, menahan gejolak hatinya yang dipenuhi rasa malu dan sesal.
Aku tak tahu harus berkata apa, gumam Maele lirih setelah mereka pindah ke balkon belakang, menjauh dari sorot kamera. Kau bukan siapa yang kupikirkan. Aku menghinamu, meremehkanmu. Alvarez menatap langit malam, lalu tersenyum. Kamu bukan satu-satunya. Tapi aku tidak pernah jadi TKI untuk dipuji atau dimaklumi. Aku kesini untuk belajar menjadi manusia, bukan hanya pemilik kekuasaan. Maele tercekat. Kalimat itu terasa menghantam keras ke dalam nuraninya. Kamu tidak marah? Tanyanya pelan. Kalau aku marah, aku takkan menolong ayahmu ketika bisnisnya jatuh. Aku tahu dia orang baik. Kamu pun sebenarnya juga baik, Maele. Hanya, terlalu cepat menilai orang dari baju dan sepatu. Air mata Maele jatuh. Malam itu ia benar-benar kehilangan kata. Bukan karena ditampar oleh kekuasaan Alvarez, melainkan oleh ketulusan dan kebesaran hatinya. Lelaki itu tak hanya menunjukkan bahwa harga diri tak terletak pada penampilan, tapi bahwa cinta pun bisa tumbuh dari keberanian untuk memaafkan. Sebelum mereka kembali ke ruang makan, Alvarez menoleh dan berkata, "Satu hal yang belum kamu tahu, aku ke Swiss juga demi seseorang yang pernah membuatku percaya lagi pada dunia. Dia gadis asing, sombong di luar, tapi diam-diam peduli. Gadis itu sekarang berdiri di depanku." Maele menatapnya dengan mata membelalak. Degup jantungnya memukul dinding dada begitu keras. Apa maksudmu aku? Ya, aku mencintaimu. Bahkan ketika kamu belum tahu siapa aku. Maele tak kuasa menahan tangis, lalu memeluk Alvarez dalam diam. Mungkin dunia telah membuat mereka saling asing. Tapi malam itu, dua hati dari dua benua bersatu bukan karena status, bukan karena uang, tapi karena luka yang mereka lalui bersama. 3 bulan kemudian, sebuah video viral menyebar dari akun berita dunia. Maele, dengan gaun putih sederhana, menggandeng tangan Alvarez yang memakai jas adat tenun Flores saat pernikahan mereka di tepi Danau Luzerne. Dalam wawancara, ketika ditanya apa pelajaran terbesar dari kisah cinta mereka, Maele menjawab, "Jangan pernah menilai siapapun dari apa yang kamu lihat. Sebab bisa jadi, kamu sedang berdiri di hadapan malaikat yang menyamar jadi pengemis, demi menyelamatkan hatimu yang keras." Dan kisah itu pun menjadi legenda, bukan hanya di Eropa, tapi juga di hati jutaan orang yang percaya bahwa kebaikan tak butuh pengakuan, dan cinta sejati tak pernah peduli penampilan.